Saudaraku, ada buku yang bisa menjadi referensi untuk kita belajar membaca kitab kuning. Buku ini berjudul Cara Mudah Membaca Kitab Kuning dengan sistematis dan aplikatif. Ya. Ini bisa digunakan, dipakai oleh siapa saja, dari mulai anak-anak, remaja, bahkan dewasa dan manula juga silakan. Buku ini membimbing kita belajar membaca kitab kuning dari nol. Ya, kemudian diharapkan membaca buku ini maka akan membantu kita untuk bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran, mendalami hadis-hadis Rasulullah, mendalami kitab-kitab karangan para ulama salafus soleh. Kita akan lebih mudah karena di buku ini dipelajari dasar-dasar ilmu nahu dan sorof. Semoga buku ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa bagi siapa saja yang ingin memesan buku ini bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, ya. Dipersilakan. Insya Allah ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semua manusia berada dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat di dalam hak dan sabar. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan huruf qasam, wal 'asri. Artinya Allah bersumpah demi masa. Betapa pentingnya waktu untuk kehidupan kita. Tidak akan lepas hidup kita dari waktu. Salat memerlukan waktu, tidur memerlukan waktu, beraktivitas keseharian memerlukan waktu, ibadah-ibadah yang lain pun memerlukan waktu. Betapa pentingnya waktu untuk kita. Mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu kita buang percuma, kita sia-siakan, tidak ada manfaatnya. Bahkan dikatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang yang bisa menebas seseorang ketika dia tidak mampu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa 'amilus solih. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keberuntungan seseorang itu dapat diraih dengan dua hal: beriman dan beramal soleh. Apa itu beriman? Beriman adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan melaksanakan dengan anggota badannya. Maka inilah yang disebut dengan iman. Kita meyakini Allah dan Rasulnya dengan sesungguhnya, kita ucapkan ucapan
yang penuh dengan ketauhidan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita beraktivitas tidak terlepas daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. 3 hal yang penting yang harus kita lakukan di dalam amal soleh itu sendiri. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga adalah istiqamah. Seperti orang berpakaian sebelum dia menggunakan pakaian maka dia bersihkan tubuhnya dulu dari kotoran-kotoran, ya. Maka seperti orang yang sedang mandi, dia mandi sebelum menggunakan berpakaian, itu berarti dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa, kotoran-kotoran yang berada di dalam dirinya. Kemudian berikutnya adalah dia gunakan pakaian. Pakaian itulah menjadi takwa buat dia. Nah, ketakwaan pakaian di situ artinya adalah dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Imtithalul awamirilah wa jinabun nawahi. Selanjutnya adalah dia istiqamah, konsisten terus-menerus melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, terus-menerus dia dalam keadaan amal soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu seperti dia terus-menerus berpakaian. Inilah gambaran orang-orang yang melaksanakan amal soleh, yaitu orang yang bertobat, orang yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah, dan yang ketiga adalah orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang akan beruntung ketika dia betul-betul memegang keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan kita diwujudkan dalam pelaksanaan amalan soleh keseharian. Demikianlah mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, sentuhan kolbu, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita tutup dengan baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.